Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan memberikan materi pembelajaran teknik kimia. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jaki Rizwan Taranggal Bukhori dengan NPM 24 240360 Dan pada video kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu pengolahan air ketel dalam industri. Air ketel adalah salah satu komponen kunci yang sering diabaikan, tapi perannya sangat besar dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan di berbagai sektor industri. Tanpa pengolahan yang tepat, korosi, kerak, dan kontaminasi bisa menjadi mimpi buruk yang merugikan. Di video ini, kita akan membahas semua dengan cara yang sederhana, jelas, dan tentunya dilengkapi contoh-contoh yang praktis. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir karena ada banyak insight menarik yang akan membantu Anda memahami topik ini dengan lebih baik. Pengolahan air ketel sendiri adalah serangkaian proses fisik dan kimia yang bertujuan untuk memastikan bahwa air yang digunakan dalam ketel uap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk menghindari masalah seperti korosi, pembentukan kerak, endapan, dan kontaminasi yang dapat merusak komponen ketel serta mengurangi efisiensi operasional. Pengolahan air ketel merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan operasi industri yang menggunakan uap sebagai sumber energi. Air yang digunakan dalam ketel sering mengandung zat-zat yang berpotensi merusak seperti mineral keras yang terdiri dari kalsium dan magnesium yang dapat membentuk kerak. Oksigen terlarut yang dapat menyebabkan korosi pada permukaan logam, serta karbon dioksida yang membentuk asam karbonat yang menurunkan pH air dan mempercepat korosi, serta bahan organik yang menyebabkan pembentukan busa yang mengganggu operasi ketel. Masalah utama yang dihadapi dalam pengolahan air ketel meliputi yang pertama korosi, yaitu proses kimia di mana logam bereaksi dengan lingkungan, oksigen atau air yang menyebabkan degradasi material. Yang kedua, pembentukan kerak, yaitu endapan mineral keras di permukaan bagian dalam ketel yang menghambat transfer panas. Dan yang terakhir, pembentukan busa serta carry over, yaitu partikel dan senyawa terlalu terbawa bersama uap yang menyebabkan kontaminasi pada peralatan yang menggunakan uap. Teori dasar pengolahan air ketel adalah mengendalikan sifat kimia dan fisik air umpan melalui penghilangan pengotor untuk mengurangi kandungan zat yang menyebabkan masalah, penyesuaian sifat kimia air seperti pH dan alkalinitas, serta pengontrolan proses seperti suhu, tekanan, dan laju aliran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Brilian Utama dengan NPM 240 360 177. Saya akan melanjutkan untuk yang poin 3, prinsip kerja pengolahan air ketel. Prinsip pengolahan air ketel melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama adalah pra-pengolahan air. Pra-pengolahan air bertujuan untuk mengurangi zat-zat pengotor yang ada dalam air sebelum masuk ke ketel. Langkah-langkahnya meliputi filtrasi untuk menghilangkan partikel padat seperti lumpur dan pasir. Softening menggunakan resin penukar ion untuk menghilangkan ion kalsium dan magnesium yang menyebabkan kekerasan air. Reverse osmosis untuk menghilangkan sebagian besar mineral senyawa organik melalui membran semi-permeable, serta degasifikasi untuk menghilangkan gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida menggunakan alat deorator. Selanjutnya ada pengolahan kimia. Setelah pra-pengolahan, bahan kimia ditambahkan untuk meningkatkan kualitas air. Inhibitor korosi seperti natrium sulfita digunakan untuk mengikat oksigen terlarut. Anti-scaling agent seperti fosfat untuk mencegah pembentukan kerak. Dan pH adjuster seperti natrium hidroksida untuk menjaga pH dalam rentang optimal 8,5 sampai 10,5. Selanjutnya adalah monitoring dan kontrol. Pengawasan parameter seperti pH untuk mencegah korosi dan pembentukan kerak, konduktivitas untuk mengukur jumlah padatan terlarut, kadar oksigen terlarut yang harus diminimalkan untuk menghindari korosi, dan blowdown untuk mengurus air ketel guna mengontrol kadar padatan terlarut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gadrian Deka Pridamanik dengan NPM 24036010069. Di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor-faktor yang mengaruhi pengolahan air ketel. Keberhasilan pengolahan air ketel dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utamanya adalah kualitas air umpan, yang mencakup kandungan zat terlarut seperti mineral keras atau kalsium dan magnesium yang dapat membentuk kerak.
ion-ion anorganik seperti klorida dan sulfat yang memicu korosi, serta gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida. Bahan organik dalam air umpan juga bisa menjadi masalah karena dapat menyebabkan busa atau foaming dan carryover. Sebagai contoh, di daerah dengan air sada yang tinggi, diperlukan sistem resin penukar ion untuk menghilangkan kalsium dan magnesium guna mencegah pembentukan kerak yang menghambat transfer panas. Kondisi operasi kettle, termasuk tekanan dan suhu, juga sangat memengaruhi tingkat pengolahan air yang dibutuhkan. Kettle dengan tekanan tinggi memerlukan air dengan kemurnian yang sangat baik, karena mineral cenderung lebih cepat mengendap pada suhu tinggi, menyebabkan kerak yang sulit dihilangkan. Suhu operasi yang tinggi juga mempercepat korosi jika oksigen atau karbon dioksida terlalu tidak dihilangkan. Beban operasional adalah faktor lain yang tidak kalah penting. Fluktuasi penggunaan kettle seperti perubahan beban kerja yang mendadak dapat mengganggu stabilitas parameter air seperti pH dan konduktivitas. Selain itu, kettle yang sering dimatikan dan dinyalakan meningkatkan risiko akumulasi gas terlalu seperti oksigen yang dapat memicu korosi. Faktor terakhir adalah proses pemeliharaan dan pemantauan yang konsisten. Pemantauan parameter seperti pH, konduktivitas, dan kadar oksigen terlarut penting untuk mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih serius. Proses blowdown juga diperlukan untuk mengontrol kadar padatan terlarut dalam air kettle. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, sistem pengolahan air kettle dapat bekerja secara optimal, meminimalkan risiko kerusakan, serta menjaga efisiensi dan keberlanjutan operasi industri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Fazil Azim Wijatmoko dari Prodi Teknik Mesin dengan nomor NPM terakhir 50. Di sini saya menjelaskan tentang implementasi dan aplikasi dalam industri. Pengolahan air kettle memiliki aplikasi yang luas di berbagai industri, antara lain di industri pembangkit listrik, di mana air kettle digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang berfungsi untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Pada industri makanan dan minuman, air kettle berfungsi untuk proses pemasakan, sterilisasi, dan pengolahan produk. Pada industri kimia, di mana uap digunakan sebagai sumber energi dalam reaksi kimia ataupun untuk mengontrol suhu proses. Pada industri tekstil, digunakan untuk proses pencelupan, pencucian, dan finishing kain. Serta pada industri farmasi, digunakan untuk menghasilkan uap murni atau pure steam yang dibutuhkan dalam proses sterilisasi dan produksi obat-obatan. Kesimpulan, pengolahan air kettle adalah langkah kritis dalam menjaga efisiensi dan keandalan sistem kettle uap. Dengan memahami teori dasar, prinsip kerja, dan faktor yang mempengaruhi dan aplikasinya dalam industri, perusahaan dapat mengurangi risiko kerusakan alat, meningkatkan efisiensi energi, dan memperpanjang umur kettle. Implementasi pengolahan air kettle yang baik memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan parameter yang konsisten, dan pemilihan teknologi yang tepat untuk dengan kebutuhan industri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pembelajaran materi pengolahan air kettle mata kuliah teknik kimia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.